Shalom, selamat malam saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali kita pada malam hari ini karena Tuhan telah memampukan setiap kita di dalam melewati hari-hari ini. Semua ini bukanlah karena gagah kekuatan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini, karena Tuhan telah menyertai setiap kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan setiap kami, yang mengurapi setiap kami, jamah setiap hati kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan segala perintah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat di dalam Yosua 19 ayatnya yang ke-51. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang miliarder bernama Leona Helmsley meninggalkan surat wasiat yang tidak biasa setelah kematiannya pada tahun 2007. Kekayaannya saat meninggal ditaksir sekitar 8 miliar US dollar, saudaraku. Di dalam surat wasiatnya itu, ia meminta agar sebagian besar kekayaannya diberikan untuk amal, termasuk di dalam program kesejahteraan hewan. Leona juga memberikan sejumlah uang yang lebih kecil kepada para kerabatnya. Dan yang paling mengejutkannya lagi, Leona mewariskan 12 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 miliar rupiah kepada anjingnya yang berusia 8 tahun, bernama Trouble. Namun saudaraku, tidak ada warisan uang untuk 2 orang cucunya. Dan setelah surat wasiat itu diumumkan, ada ancaman pembunuhan terhadap anjing tersebut. Anjing tersebut kemudian dijaga dengan sangat ketat dan diasuransikan dengan premi sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Selain itu terjadi perdebatan yang sengit di dalam keluarganya mengenai mengapa 2 cucunya tidak mendapatkan bagian apapun. Setelah beberapa tahun, Hakim Negara Bagian menetapkan bahwa hak warisan dari anjing Trouble dikurangi menjadi 2 juta dolar Amerika Serikat. Sementara 2 cucu dari Leona ini memperoleh warisan sejumlah 6 juta dolar Amerika Serikat. Saudaraku, seringkali masalah harta dan warisan membuat sebuah keluarga itu terpecah dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Tapi ketika kita sebagai orang-orang beriman hendaknya bersikap bijaksana agar tetap ada kedamaian. Orang tua pun perlu berhikmat juga, perlu adil di dalam bersikap dan membawa kedamaian di dalam keluarga. Seperti yang tertulis di dalam Yosua 19 ayatnya yang 51 ini, yang menggambarkan akhir dari proses pembagian tanah di antara suku-suku Israel di tempat yang bernama Silo. Di sana Imam Eleazar, Yosua bin Nun, dan para kepala-kepala kaum keluarga berkumpul di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Mereka menyelesaikan pembagian tanah tersebut dengan baik, tanpa adanya konflik ataupun perselisihan. Semuanya boleh berjalan di dalam suasana yang rukun, damai. Hal ini mengajarkan kepada setiap kita agar selalu memiliki hati yang damai dalam mencapai tujuan bersama, sesuai dengan firman Tuhan. Pembagian tanah merupakan proses yang penting bagi orang Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Sebenarnya saudaraku, hal ini sangat sensitif dan bisa menimbulkan perang saudara jika hati mereka tidak dijaga. Namun luar biasanya mereka boleh hidup rukun dan damai, saling pengertian dan menghormati satu sama lain di dalam pembagian tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini seringkali kita melihat banyaknya konflik, perselisihan, perpecahan, bahkan perang terjadi di mana-mana. Semuanya itu terjadi karena sering berebut hak, berebut tanah, berebut harta, dan sebagainya. Tapi sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, sebagai sesama saudara di dalam keluarga kerajaan Allah, kita hendaknya hidup rukun dan hidup damai di dalam segala aspek kehidupan kita. Hendaknya selalu ada perdamaian di dalam keluarga,
Jangan terjadi perselisihan karena warisan dan harta di dalam bisnis dan juga pekerjaan. Jangan sampai kita saling mematikan dan berebut lahan usaha. Di dalam konteks pelayanan juga seperti itu. Berbagilah peranan sesuai dengan karunia masing-masing, sesuai dengan panggilan Tuhan. Janganlah kita iri hati dan berkonflik satu sama yang lain, tapi hiduplah saling menopang di dalam kasih Tuhan untuk tujuan yang mulia, agar biarlah namanya ditinggikan dan dipermuliakan dan banyak orang percaya dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini, yang mengajarkan kepada setiap kami untuk senantiasa hidup di dalam kerukunan dan kedamaian. Biarlah setiap hati kita tidak ada iri hati, dengki, dan perselisihan. Tolonglah setiap kami, Roh Kudus, untuk bijaksana dan menerima dengan sukacita apa yang telah Tuhan tetapkan menjadi bagian dalam hidup kami. Berikanlah kami tuntunan-Mu ya Roh Kudus, agar di dalam segala aspek kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha, di dalam studi, di dalam pelayanan, di dalam segala hal, kami selalu hidup damai, hidup saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Karena kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Tuntunlah kami terus agar kami boleh hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, di sepanjang malam hari ini, di dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Ampuni kami ya Bapa akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia dan juga semua bangsa-bangsa di dunia. Lawatlah setiap kami dengan kasih dan kemurahan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya percaya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi berkat serta kekuatan bagi saudara dan saya. Dan kiranya Roh Kudus yang akan membantu setiap kita, menolong kita untuk lebih lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di dalam program renungan berikutnya. Haleluya.